Salam Bapak Ibu dosen hebat dimanapun Anda berada. Mengapa prinsip pengajaran dan melaksanakan asesmen yang efektif ini penting dalam kegiatan praktek mengajar? Artinya, saat guru merencanakan pembelajaran, maka ia perlu merujuk pada capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kemudian, menyusun alur dan tujuan pembelajaran serta asesmen yang akan digunakan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1. Komponen praktek lebih banyak daripada mata kuliah sebelumnya. Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 2 terhubung dengan mata kuliah PPL 2. Dalam proses perkuliahan, Bapak Ibu dosen dapat melibatkan instruktur dari guru penggerak atau praktisi pendidikan. Modul ini berbobot 3 SKS yang terdiri dari 7 topik bahasan, yaitu yang pertama, menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif untuk peserta didik sekolah dasar. Kedua, melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip pengajaran dan asesmen untuk peserta didik sekolah dasar. Ketiga, melaksanakan pembelajaran, menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, aman, berpihak pada peserta didik sekolah dasar. Keempat, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan. Yang kelima, melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen yang telah dievaluasi. Keenam, membuat rencana tindak lanjut. Yang ketujuh, menyusun laporan hasil belajar peserta didik. Bapak Ibu dosen hebat, modul ini menerapkan alur merdeka. M, mulai dari diri. Perkuliahan diawali dengan mengajak mahasiswa menceritakan tentang pemahaman, pengalaman, penyusunan perencanaan pembelajaran, dan praktik pembelajaran, serta asesmen yang pernah dilakukan. Kemudian, dosen memfasilitasi mahasiswa melakukan refleksi diri terkait pengalaman tersebut. E, eksplorasi konsep pada alur merdeka, yaitu membahas penyusunan perencanaan pembelajaran dan praktek pembelajaran serta asesmen yang efektif yang berpihak pada peserta didik di sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan backward design. Proses ini dimulai dengan memahami capaian pembelajaran untuk peserta didik tingkat sekolah dasar. Prinsip penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, serta pengembangan modul ajar berdasarkan prinsip pengajaran dan asesmen yang berpihak kepada peserta didik. R, ruang kolaborasi dari alur merdeka. Mahasiswa melakukan diskusi dengan teman sejawat terkait pemahaman tentang capaian pembelajaran, penyusunan alur tujuan pembelajaran, pengembangan modul ajar dengan menggunakan pendekatan backward design yang telah dipelajari. D, demonstrasi kontekstual, yaitu mahasiswa menunjukkan keterampilan menyusun alur tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Kemudian mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dengan prinsip merdeka belajar dan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. E, elaborasi pemahaman pada alur merdeka. Pada tahap ini, mahasiswa diminta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait konsep yang belum dipahami selama proses pembelajaran. Kemudian dosen dapat mengundang instruktur atau praktisi pendidikan atau guru penggerak sebagai dosen tamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mahasiswa dan berdiskusi dengan mereka.
Dosen tamu dapat juga menceritakan praktik baik yang telah mereka lakukan terkait pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami oleh mahasiswa. Mahasiswa juga dapat melakukan refleksi diri terhadap perubahan paradigma yang terjadi pada dirinya selama proses pembelajaran. K. Koneksi antar materi pada alur merdeka. Agar mahasiswa memahami hubungan antar materi secara komprehensif, maka mahasiswa akan mengkoneksikan penyusunan perencanaan pembelajaran dan praktik pembelajaran serta asesmen dengan materi yang dipelajari pada mata kuliah lain. A. Aksi nyata dari alur merdeka. Mahasiswa menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen berdasarkan konsep yang telah dipelajari dan hasil refleksi yang dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian, mahasiswa mempraktekkan di kelas mereka dengan bimbingan dosen dan guru pamong secara intensif. Bapak Ibu dosen hebat, demikian penjelasan tentang mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 untuk PGSD. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan perkuliahan. Mari bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam mewujudkan merdeka belajar.